Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ilham Saputra. Saya dari kelompok 6, mata kuliah Statistik Pendidikan, yang diampu oleh Ibu Ainun Jariah, Magister Pendidikan. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu ada Mas Agus Ronaldi, Suci Ramadhani, dan yang terakhir ada Salsabila Zahira. Kelompok kami di sini akan membahas tentang pemusatan data. Mungkin teman-teman masih ada yang kurang mengerti apa itu sih pemusatan data itu. Nah, di sini saya akan membahas pemusatan data. Pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan letak pusat sekumpulan data, digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum dari suatu data tersebut. Setelah kita memahami pengertian, di sini ada jenis-jenis ukuran pemusatan data. Seperti yang ketahui, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada mean, yang kedua median, dan yang terakhir ada modus. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis-jenis pemusatan data. Yang pertama ada mean. Mean itu seringkali disebut dengan rata-rata hitung. Mean atau rata-rata hitung diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah data yang ada. Yang kedua ada median. Seperti yang ketahui, median itu dikenal dengan nilai tengah. Nah, median ini adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jika genap, median adalah rata-rata 2 nilai tengah. Yang terakhir yaitu, atau yang ketiga, modus. Nah, modus ini adalah nilai yang sering muncul. Modus, nilai yang sering muncul dalam suatu data. Data bisa memiliki satu modus atau unimodal, atau 2 modus, bimodal atau lebih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Dimas. Di sini saya akan menjelaskan daripada contoh soal data tunggal. Yang mana nilai ulangan matematika dari 5 siswa adalah sebagai berikut. 7, 8, 9, 7, 6. Tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Pertama-tama, kita akan menghitung min atau rata-rata dari nilai ulangan matematika 5 siswa. Nilainya adalah 7, 8, 9, 7, dan 6. Cara menghitung min sangat mudah. Kita cukup menjumlahkan semua nilai, lalu dibagi dengan banyak data. Min sama dengan dalam kurung 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 tutup kurung per 5. Min sama dengan 37 per 5. 37 ini hasil tambahan atas 5 siswa tadi. Oke. Min sama dengan 7,4. Jadi, rata-rata nilai ulangan dari kelima siswa tersebut adalah 7,4. Itu untuk min atau rata-rata. Selanjutnya, kita akan mencari median atau nilai tengah. Caranya, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh, 6, 7, 7, 8, 9. Karena jumlah data ganjil, maka nilai tengahnya adalah data yang berada di posisi ketiga. Jadi median itu nilai tengahnya adalah 7. Oke, terakhir kita akan mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dari data 7, 8, 9, 7, 6, kita bisa lihat bahwa nilai 7 muncul 2 kali. Sedangkan nilai lainnya hanya muncul 1 kali. Jadi modusnya atau nilai yang paling sering muncul adalah 7. Dapat kita simpulkan dari contoh soal data tunggal, min, median, dan modus. Dapat kita simpulkan min itu 7,4, median adalah 7, dan modus adalah 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh soal dari data kelompok. Perhatikan tabel berikut. Ini adalah data nilai siswa yang dikelompokkan dalam interval, lengkap dengan frekuensinya. Pertanyaannya, tentukan min, median, modus dari tabel di samping. Sekarang, kita menghitung min atau rata-rata dari data ini. Sebelum menghitung min, kita tentukan dulu titik tengah atau XI dari tiap kelas. Lalu, kalikan XI tadi dengan masing-masing frekuensi atau FI. Setelah itu, jumlahkan semua hasilnya. Maka, memperoleh jumlah dari FI dikali XI sama dengan 1020. Lalu, kita jumlahkan juga hasil jumlah seluruh FI sama dengan 30. Masuk ke dalam rumus, X bar sama dengan jumlah dari hasil kali FI dikali XI dibagi dengan jumlah dari FI. Kita masukkan hasil yang sudah dicari sebelumnya, jumlah dari FI dikali XI yaitu 1020, lalu dibagi dengan jumlah dari FI yaitu 30. Maka, 1020 dibagi dengan 30 mendapatkan hasil 34. Jadi, kesimpulan rata-rata nilai siswa itu adalah 34. Selanjutnya, kita akan membahas tentang median, yaitu nilai tengah dari data.
Pertama, tentukan dulu letak mediannya dengan rumus N dibagi 2 atau 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kita lihat data ke-15, itu ada di kelas interval 31 sampai 35. Itulah letak mediannya. Lalu, masuk ke dalam rumus, median sama dengan TB atau batas bawah kelas median ditambah dalam kurung N dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK dibagi frekuensi kelas median atau FM. Lalu, dikalikan dengan panjang kelas atau P. Lanjut, kita masukkan angkanya. TB diambil dari batas bawah kelas median yakni 31 dan dikurangi dengan 0,5 menghasilkan 30,5. Itulah TB. Ditambah dalam kurung 30 dibagi 2 yaitu 15 dikurang FK yang diambil dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median yakni 10 dibagi FM yang merupakan frekuensi kelas median yaitu 9. Terakhir, dikalikan P atau panjang kelas yaitu 5. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, lalu dikali dengan panjang kelas, dan terakhir ditambah dengan TB, seperti pada slide. Maka, hasil akhir dari median adalah 33,28. Terakhir, kita mencari modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Langkah pertama, tentukan dulu letak modusnya, atau kelas frekuensi tertinggi. Kita lihat di tabel, kelas frekuensi tertinggi yaitu di kelas interval 31 sampai 35 dengan frekuensi 9. Itulah letak modusnya. Lalu, masuk ke dalam rumus, modus sama dengan TB ditambah dalam kurung selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya atau D1 dibagi jumlah selisih ke atas dan ke bawah atau D1 ditambah D2, lalu dikali panjang kelas atau P. Lanjut, kita masukkan angkanya. TB sama dengan 30,5 ditambah dalam kurung D1 yang diambil dari selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya yaitu 9 kurang 8 sama dengan 1. Lalu dibagi jumlah selisih ke atas dan ke bawah, yang mana D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 3. Jika dijumlahkan, 1 ditambah 3 menjadi 4. Terakhir, dikali panjang kelas, yakni 5. Maka, modus yang dihasilkan adalah 31,75. Contoh pemusatan data di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada analisis nilai ujian siswa, kedua perhitungan pendapatan rata-rata, ketiga penentuan tren harga barang. Penerapan pemusatan data dalam kehidupan. Yang pertama nilai rata-rata dalam penilaian akademik, yang kedua penghasilan rata-rata suatu daerah, yang ketiga nilai tengah dalam data statistik kesehatan. Perbandingan min, median, dan modus. Min mewakili semua data dan dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim dan tidak mencerminkan semua data. Dan yang terakhir modus mudah ditemukan dan tidak selalu ada atau bisa lebih dari satu. Kesimpulannya, pemusatan data digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dalam satu nilai. Min, median, dan modus memiliki kegunaan masing-masing, dan penerapan pemusatan data penting dalam berbagai bidang kehidupan.